Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suban Kotuk Nada. Saya Muhammad Faiz Fahrul Roji. Sini kita akan menjelaskan tentang kajian transportasi darat, udara, dan laut. Transportasi adalah proses gerak perpindahan yang dilakukan baik oleh manusia maupun barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi, sistem transportasi adalah suatu himpunan proses gerak perpindahan baik oleh manusia maupun barang yang merupakan suatu susunan dari unsur-unsur transportasi yang saling berkaitan menjadi pola tertentu. Dan apabila susunan tersebut berubah, maka seluruh struktur akan berubah. Subsistem transportasi. Sistem transportasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa subsistem transportasi, yaitu unsur-unsur dalam sistem transportasi. Unsur-unsur dalam setiap sistem transportasi meliputi pelaku gerak perpindahan, yaitu manusia dan barang, yang tercakup dalam subsistem jasa angkutan dari setiap transportasi. Yang kedua, sarana berupa alat pengangkutan yang tercakup dalam subsistem transportasi. Yang ketiga, prasarana berupa tempat untuk gerak perpindahan sebagai subsistem transportasi. Sistem transportasi darat. Yang pertama, kedudukan subsistem transportasi darat dengan subsistem lainnya. A. Transportasi darat dalam pelayanannya kepada masyarakat sebagai media penghubung laut dan udara. Komponen-komponen transportasi darat. Yang pertama, angkutan darat. Dalam hal ini, pencapaian ke suatu tempat melewati angkutan sungai, angkutan danau. Hal ini apabila daerah tujuan dipisahkan oleh danau atau sungai dan belum mempunyai jembatan. Angkutan jalan darat, angkutan rel kereta api, angkutan jalan raya. A. Transportasi darat dalam pelayanannya kepada masyarakat sebagai sarana media penghubung, mulai dari bahan pangan, logistik, dan lain-lainnya, yang bisa dipakai untuk jarak dekat. B. Komponen sarana penghubung transportasi darat terbagi menjadi 4, yaitu jalan tol, rel kereta api, jalan raya, dan jembatan. Jenis-jenis transportasi darat. Ada beberapa jenis transportasi darat yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam transportasi darat yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sepeda. Sepeda merupakan alat transportasi paling sederhana, tanpa mesin. Kehadirannya sudah dikenal sejak zaman dulu, hingga sekarang. Fungsinya tak cuma digunakan sebagai angkutan pribadi dan barang berskala ringan, tapi kini sepeda seolah menjadi gaya hidup. Yang kedua, delman. Untuk mengangkut penumpang, transportasi darat satu ini hanya ada di beberapa daerah tertentu, misalnya Yogyakarta, Semarang, Solo, Magelang, dan sekitarnya. Sedangkan beberapa daerah lain hanya dijadikan kendaraan wisata saja. Delman tergolong transportasi darat roda 2 yang mengendalikan tenaga kuda untuk menarik kereta. Maksimal kapasitas delman hanya cukup 4-6 orang. Yang ketiga, sepeda motor. Sepeda motor menjadi kendaraan paling populer di Indonesia. Hampir semua orang rasanya memanfaatkan sepeda motor untuk mengakomodir mobilitasnya karena ukurannya yang simpel, perawatannya mudah, dan harganya terjangkau. Terus ada di kendaraan roda 3, yang pertama itu becak. Beberapa di daerah di Indonesia juga masih mengandalkan becak sebagai transportasi darat roda 3. Pada dasarnya, becak dikayu oleh manusia saat melaju dan penumpang duduk di bagian depan. Seiring perkembangan zaman, becak pun menggunakan motor sebagai penggeraknya. Ternyata tak cuma di Indonesia, becak juga sudah ditemui di beberapa negara seperti Vietnam, India, dan Malaysia. Yang kedua, bajai. Transportasi roda 31 ini mengandalkan mesin sebagai penggerak. Sopirnya berada di depan dan penumpangnya maksimal 2 orang di belakang. Di Jakarta, becak masih boleh beroperasi meski hanya di beberapa wilayah tertentu. Transportasi roda 4 atau lebih. Yang pertama, mobil.
Mobil merupakan transportasi roda 4 yang mengandalkan mesin sebagai penggerak. Kapasitas penumpangnya bisa mencapai 4-8 orang, tergantung jenis dan mereknya. Yang kedua, bus. Bus adalah alat transportasi massa beroda 8, bergerak mengandalkan mesin dan ukurannya besar. Kapasitas penumpangnya mampu mengangkut hingga 60 orang. Yang ketiga, truk. Transportasi ini dilengkapi 8 roda dan biasanya hanya digunakan untuk mengangkut barang berat seperti kayu, batu, dan barang berat lainnya. Terus selanjutnya ada transportasi udara. Menurut Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958, pengertian pesawat udara adalah setiap alat yang dapat memperoleh daya angkat dari udara. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962, pesawat udara adalah transportasi yang dapat bergerak dari atas tanah ataupun air ke udara, ke atas angkasa maupun sebaliknya. Menurut Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia tahun 2012, transportasi udara adalah sebab dan akibat dari pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lingkaran kebajikan atau virtuous circle. Dalam pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh peningkatan permintaan, sehingga menciptakan pertumbuhan lebih besar dan seterusnya. Hal ini secara khusus relevan bagi Indonesia, tempat industri minyak dan ekstraksi atau keduanya sangat mengandalkan transportasi udara dibandingkan banyak industri lainnya, menjadi penyumbang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Transportasi udara memiliki satu keunggulan dibandingkan jenis lainnya, yakni dapat menjangkau berbagai daerah dengan lebih cepat dan mudah. Alat transportasi udara mampu bergerak lebih cepat, memiliki lintas yang luas, serta bebas hambatan. Jenis-jenis transportasi udara berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, pesawat penumpang sipil. Jenis transportasi udara yang pertama adalah pesawat penumpang sipil. Sesuai namanya, pesawat ini fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang dari kalangan sipil, alias non-militer. Transportasi udara ini bisa menampung penumpang sipil hingga 500 orang. Pesawat eksperimental. Jenis transportasi udara yang satu ini merupakan pesawat yang sedang diuji coba. Jenis transportasi udara ini biasanya mempunyai bentuk dan mesin yang berbeda dari pesawat pada umumnya. Pesawat militer. Sesuai namanya, jenis transportasi ini lazim dipakai untuk kepentingan militer. Jenis pesawat tempur latih dan ketiganya. Pesawat angkut, kalau yang satu ini fungsinya adalah untuk mengangkut barang. Pesawat bernama lain pesawat kargo ini bisa dipakai oleh pihak militer maupun sipil. Khusus untuk militer, pesawat ini lazim digunakan untuk mengangkut kendaraan tentara dan juga senjata. Jenis-jenis transportasi udara berdasarkan mesinnya. Yang ke-1, piston. Jenis transportasi udara ini punya kapasitas 3-8 orang. Pesawat ini lazim dipakai untuk penerbangan jarak dekat, serta untuk kepentingan tertentu, semisal foto udara, penyemprotan udara, serta latihan penerbangan. Yang kedua, turbofan. Jenis transportasi udara ini berbentuk pesawat jet dengan turbofan sebagai mesin penggeraknya. Pesawat ini beroperasi dengan cara menghirup udara, lalu udara tersebut dipadatkan oleh kompresor untuk kemudian dibakar. Hasil pembakaran itu nantinya akan memutar turbin bertekanan tinggi, lalu dikembangkan oleh turbin bertekanan rendah. Setelah itu terbentuklah gas penembakan yang keluar lewat noise. Ada dua bentuk dari pesawat bermesin turbofan, yaitu Airlines, merupakan pesawat jet bermesin turbofan yang dipakai untuk kepentingan komersial, memiliki kapasitas 50-500 orang. Pesawat ini bisa membawa penumpang untuk melakukan penerbangan jarak jauh. Yang kedua, jet eksekutif, merupakan pesawat jet bermesin turbofan yang dipakai untuk kalangan tertentu. Para pelaku bisnis kelas atas biasanya memakai pesawat sejenis ini. Pesawat ini mampu terbang dalam jangka menengah dan jauh,
serta mampu menampung 4-16 penumpang. Turboprop. Jenis pesawat ini mempunyai kapasitas 4-70 penumpang, serta hanya dipakai untuk penerbangan selama 2-4 jam. Prinsip kerja pesawat ini mirip dengan turbofan. Adapun yang menjadi pembedanya adalah bahan bakar pada pesawat ini, yaitu alloy nikel. Selain bahan bakar tersebut, pesawat turboprop juga bisa memakai bahan bakar lain yang tahan akan suhu tinggi, roket. Kalau satu ini dikenal sebagai pesawat luar angkasa. Bahan bakar pesawat ini biasanya adalah bahan bakar padat ataupun cair. Sebelum menjadi transportasi udara, roket terlebih dahulu digunakan sebagai senjata. Karakteristik kinerja transportasi udara. 1. Kecepatan didefinisikan sebagai perbandingan jarak tempuh perjalanan terhadap besaran waktu ketika suatu moda transportasi mulai bergerak sehingga menuju ke titik tujuannya. Transportasi udara memiliki keunggulan dalam kecepatan hingga 10 kali lebih cepat dibanding moda transportasi lainnya. 2. Kelengkapan moda didefinisikan sebagai jarak moda dan jumlah moda yang terkait dengan suatu transportasi. Transportasi udara sangat terbatas aksesnya. Meskipun dari fungsi pencapaian, transportasi udara mampu bergerak melalui batasan negara dengan cepat. Transportasi udara memerlukan bandar udara yang biasanya terletak jauh dari daerah pemukiman. Dan letak bandar udara yang tidak setiap lokasi atau daerahnya ada. Dengan demikian, transportasi udara memerlukan kelengkapan moda yang terlibat di dalamnya, khususnya untuk akses darat menuju ke tempat tujuan yang lebih spesifik. 3. Ketergantungan transportasi udara dalam operasinya sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Asap kabut dan awan biasanya dapat menyebabkan tertunda atau berhenti sementara pengoperasiannya penerbangan. Meskipun terdapat sistem navigasi yang canggih dan pengawasan lalu lintas udara, pada kondisi cuaca tertentu tetap dapat menyebabkan terhenti penerbangan. 4. Kapasitas pesawat udara memiliki kapasitas berat untuk terbang dan ukuran fisik terbatas, sehingga kapasitas angkut pesawat sangat dibatasi. Selain berat, ukuran dan jenis barang yang dimuat pun sangat terbatas. 5. Frekuensi didefinisikan sebagai jumlah perjalanan yang dapat dilakukan pada periode waktu tertentu, karena memiliki keunggulan dalam kecepatannya. Transportasi udara memiliki potensi frekuensi perjalanan yang tinggi. Meskipun demikian, waktu tunggu muat barang dan penumpang terkadang menyebabkan penurunan frekuensi. Dalam sisi ini juga, sebenarnya perbandingan frekuensi perjalanan antar moda berbasis ukuran kecepatan tidak mudah. Frekuensi penerbangan bisa lebih dari satu tujuan setiap harinya dengan jarak yang jauh, walaupun jika diukur tingkat frekuensi terhadap waktunya menjadi kurang baik. Selanjutnya ada transportasi laut. Transportasi laut adalah sarana transportasi yang berkembang lebih awal dibanding transportasi lainnya. Ini bisa terjadi sebab permukaan air yang datar dan tidak banyak terjadi rintangan alam. Permukaan air juga punya gaya gesek yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dilewati. Manusia purba bahkan sudah membuat alat penyeberangan laut dengan bentuk yang masih sederhana. Caranya adalah dengan melubangi batang kayu serta bagian ujungnya yang diruncingkan. Alat tersebut dipakai untuk menyeberangi danau atau laut. Sedangkan di Indonesia, alat transportasi laut lebih dikenal dengan sebagai perahu. Sedangkan untuk wilayah Amerika dan Afrika lebih dikenal dengan sebutan kano. Kemudian, orang Eskimo menamakan perahu sebagai kayak, Inggris sebagai coracle, dan cataraman yakni perahu yang terdiri dari 3 kayu yang diikat memakai tali sabuk yang terbuat dari kulit. Dengan seiring perkembangannya zaman, maka perahu kemudian ditambah dengan layar sehingga bisa menangkap angin yang membuat perahu bergerak. Dengan layar tersebut, maka manusia tidak perlu lagi mendayung untuk menggerakkan perahu. Jenis-jenis transportasi laut. Yang pertama, kapal feri.
Kapal feri adalah kapal yang umumnya dipakai untuk alat penyeberangan perlintasan antar pulau. Walau ukurannya tidak terlalu besar, namun kapal feri bisa tetap menampung banyak kendaraan dan juga manusia. Biasanya kapal feri lebih banyak beroperasi ketika hari besar seperti hari raya, Lebaran, dan Natalan. Yang kedua, kapal penumpang. Kapal penumpang berukuran lebih besar dibandingkan kapal feri. Kapal penumpang berguna untuk penyeberangan lintas benua dan kapasitasnya bisa sampai ribuan orang, lengkap dengan fasilitas serta arsitektur yang mewah. Yang ketiga, kapal barang. Kapal barang biasanya dipakai untuk kebutuhan aktivitas perdagangan. Kapal barang berguna untuk membawa muatan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Di dalam dunia perdagangan, kapal barang sangat penting untuk kegiatan ekspor dan impor. Ukuran kapal barang cukup besar sehingga bisa menampung barang untuk melintasi antar benua. Kapal tanker. Kapal tanker memiliki ukuran yang besar dan berguna untuk mengangkat minyak. Kapal ini dikendalikan memakai komputer serta sistem navigasi canggih lewat satelit. Kapal tanker yang berukuran besar tersebut dengan supertanker. Panjang dari supertanker ini bisa sampai 378 meter dengan lebar 50 meter serta berat kosong 1067.000 ton. Yang kelima, kapal pesiar. Kapal pesiar umumnya dipakai dalam dunia pariwisata. Kapal pesiar bisa membantu penumpang dalam menikmati keindahan suasana laut dengan fasilitas seperti hotel berbintang untuk pendukungnya. Yang keenam, kapal kargo kontainer. Ini adalah kapal jenis kapal yang berukuran lebih besar dibandingkan kapal kargo barang. Kapal ini tidak difungsikan untuk mengangkat barang saja, namun lengkap dengan kontainer sehingga ukuran juga lebih besar. Ketujuh, kapal tunda. Kapal tunda dipakai untuk menarik kapal lain yang berukuran lebih besar saat akan merapat atau meninggalkan pelabuhan yang sempit. Meski ukuran yang kecil, namun tenaganya cukup besar untuk menarik kapal yang berukuran lebih besar. Terkadang kapal tunda juga dipakai untuk menarik kapal yang berukuran super, seperti kapal induk. Yang ke-8, kapal tongkang. Kapal tongkang atau disebut dengan ponton merupakan jenis kapal yang memiliki lambung datar atau kotak besar mengapung. Kapal tongkang ini biasa dipakai untuk mengangkut barang serta ditarik dengan kapal tunda atau dipakai untuk mengakomodasi pasang surut seperti dermaga apung. Dan kekurangan dari transportasi laut. Kelebihannya adalah lebih murah, bisa mengangkut barang yang dengan volume yang lebih besar. Terus polusinya lebih rendah, bisa memakai jalur bebas atau yang mana saja. Fasilitas kapal lebih mewah serta lengkap dibanding dengan transportasi lainnya, terutama kapal pesiar. Servis yang fleksibel. Terus kekurangan transportasi laut. Yang pertama, tidak cocok digunakan untuk barang yang mudah busuk atau mudah rusak. Terus tidak cocok digunakan untuk jarak jauh. Rutenya tidak fleksibel. Terus yang terakhir, berlayar tergantung dari kondisi cuaca di laut. Sekian pembahasan kajian jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.